Selamat berjumpa kembali kepada siswa semua. Ketemu pada video pembelajaran sebagai kelanjutan dari video sebelumnya. Di dalam video sebelumnya yaitu adanya identitas individu, di mana identitas individu sangat dipengaruhi oleh identitas personal dan identitas sosial, di mana dia berdiri sebagai independen individu. Ini yang dimaksud dengan identitas personal, sementara seseorang menjadi bagian dari kelompoknya itu dimaksud sebagai identitas sosial. Pada kelanjutan ini kita membahas tentang pembentukan identitas kelompok. Namun sebelum Bapak menjelaskan tentang pembentukan identitas kelompok, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan kelompok. Apakah setiap kumpulan orang-orang itu bisakah disebut sebagai kelompok? Seandainya itu tidak bisa, persyaratan apa yang diperlukan setiap kumpulan orang-orang itu agar bisa dianggap sebagai kelompok? Di sini sudah Bapak sampaikan satu konsep, kelompok merupakan sekumpulan individu atau orang-orang yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu, ya. Jadi kumpulan orang-orang tadi harus berada di satu tempat tertentu dan memiliki dasar latar belakang dan tujuan tertentu. Kalau mereka belum memiliki tujuan tertentu dan latar belakangnya tidak jelas, itu bukan sebagai kelompok sosial. Itu diistilahkan sebagai kerumunan, ya. Diistilahkan sebagai kerumunan, ya. Kemudian apa yang didasarkan bahwa kelompok itu bisa terjadi, ya. Nah, dasar pembentukan kelompok, ya, kenapa itu kelompok bisa terjadi, ya, kita ketahui bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, dia tergantung dengan manusia yang lain. Ya, manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan manusia yang lain. Ya, memang ada kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya pribadi atau yang sifatnya individu, itu tidak ada masalah. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain pun harus dilaksanakan dengan kelompoknya, ya. Nah, ini sering disebut sebagai konsep gregariousness. Gregariousness, apa yang dimaksud dengan gregariousness? Artinya manusia secara naluri memerlukan manusia yang lain. Jadi manusia itu punya insting, punya naluri berkumpul dengan manusia yang lain. Ya, manusia mencari aman harus berkumpul dengan orang lain. Manusia memenuhi kebutuhan harus bercampur atau bergabung dengan orang lain. Selain itu ada dorongan dari dalam atau yang disebut sebagai naluri. Ya, manusia tidak hidup sendiri, memerlukan manusia yang lain. Ya, nah, kemudian di dalam individu di dalam kelompok, dan kelompok itu memiliki suatu identitas, ya. Baik, sebelum Bapak menyampaikan hal tersebut, faktor-faktor apa yang mendasari pembentukan kelompok, ya, karena kita berbicara tentang identitas kelompok, kita terlebih dahulu memahami faktor-faktor apa yang mendorong terbentuknya kelompok, ya. Ada faktor genealogis,
ada faktor gen, ada faktor biologis, ya, faktor genealogis, faktor biologis sama. Artinya manusia memerlukan manusia yang lain untuk berkembang. Manusia memerlukan manusia yang lain untuk reproduksi, ya, dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, ya. Manusia berkembang dengan cara bercampur atau bergabung dengan manusia yang lain. Kemudian kelompok bisa didasarkan karena satu kepentingan tertentu, ya. Ya, ada kepentingan agama, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Contoh kepentingan ekonomi. Manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bergabung dengan manusia yang lain, membentuk sebuah badan usaha ataupun perusahaan. Dalam hal politik, manusia mempengaruhi orang lain supaya orang lain mau mengikuti kehendaknya, ya, sehingga cara mempengaruhi orang lain itulah perlu adanya kelompok yang namanya partai politik, ya, kepentingan hukum, ya, kepentingan agama, semuanya itu memiliki dasar terbentuknya kelompok, ya. Kemudian adanya yang lain, kelompok bisa terbentuk didasari adanya persamaan asal daerah. Kita tahu bahwa orang-orang yang berkumpul di satu daerah tertentu yang jauh dari asal-usulnya, biasanya mereka membentuk kesatuan sosial. Satu contoh, ya, masyarakat Jawa yang ada di Amerika Serikat, di mana mereka membentuk sebuah paguyuban, ya, yaitu masyarakat Indonesia di Amerika Serikat. Atau yang lebih nasional, misalnya masyarakat Banjar yang ada di Yogyakarta atau mahasiswa Banjar yang ada di Yogyakarta. Atau yang sifatnya lebih, lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu adanya paguyuban yang dibentuk, yang akhirnya membentuk suatu kelompok. Yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh faktor geografis, ya, karena demi keamanan terjadinya satu fenomena alam atau geografis, kadang-kadang mereka memerlukan manusia yang lain supaya terhindar dari bencana geografis atau bencana alam, ya. Nah, itu 4 dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, yang dimaksud kita mengarah kepada identitas kelompok, karena individu punya identitas, yaitu identitas personal dan identitas sosial, maka di dalam kelompok punya identitas. Apa yang dimaksud dengan identitas kelompok? Identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu, ya. Dampaknya akan muncul identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga memenuhi kebutuhan kelompok, ya. Baik, berikutnya, ya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya identitas kelompok dan konsekuensi identitas kelompok itu sendiri. Faktor-faktor pembentuk identitas ada 5 cakupan. Yang pertama adalah faktor pendorong identitas kelompok yang dipengaruhi oleh kreativitas, ya. Jadi kreativitas merupakan eksklusivisme dalam membentuk identitas diri dan kelompok sehingga terlihat berbeda dan unik, ya. Kemudian yang kedua, faktor pendorong identitas kelompok
yang dipengaruhi oleh ideologi, ya. Seseorang bisa memiliki kesamaan ideologi, ya, dan akan mempunyai kesadaran untuk berkelompok. Kesamaan ideologi, ya, dapat mendorong orang lain untuk bergabung dalam kelompoknya, ya, bisa ideologi atau suatu paham, ya, ideologi atau suatu paham, ya, misalnya nasionalisme, religius, komunisme, liberalisme atau kebebasan, itu semua adalah paham, ya. Yang ketiga adalah status sosial, ya. Status sosial tertentu dipengaruhi keberadaan kelompok. Suatu kelompok sosial akan lebih terpandang, ya, ketika kelompoknya itu berisi orang-orangnya yang memiliki status yang tinggi atau status yang terpandang, ya. Kemudian yang keempat yaitu media massa, ya. Media massa membantu, ya, membentuk kerangka pemikiran individu dalam menentukan selera. Media massa, ya, mempengaruhi individu untuk mengikuti beragam, ya, tayangan yang disajikan. Dengan media massa orang melihat, ya, mengetahui, ya, tentang kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Sementara yang terakhir, faktor pendorong identitas kelompok adalah kesenangan, ya, kesenangan, ya. Kesenangan muncul sebagai wujud kepuasan anggota kelompok, ya. Anggota kelompok merasakan kesenangan atau kegembiraan karena mampu memenuhi kebutuhan psikisnya dalam kelompok, ya. Oke, itu tentang faktor-faktor pendorong, ya, identitas kelompok, ya. Baik. Kemudian dalam konsekuensi identitas kelompok, ya, akan dipengaruhi di dalam in-group atau di dalam suatu kelompok dan di luar kelompok atau out-group, ya. Jadi di sini identitas itu bisa bersumber dari in-group, ya, berasal dari in-group, ya. Dan juga identitas itu bisa muncul di dalam luar kelompoknya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran materi tentang kelompok dan faktor-faktor pendorong identitas kelompok. Terima kasih.